Tapi begitu lihat desainnya, ini bukan mbah. Bentuknya aneh. Itu kan kurus, nggak jelas pokoknya. Upgrade teknologinya itu bener-bener cepet, seolah kayak kita ini udah ngelewatin 2-3 timeline ya. Udah kayak hampir masuk Zeta lebih tepatnya. Kalau prediksi saya ada beberapa. Yang pertama adalah mencoba menggabungkan sesuatu yang dark dengan yang fun. Kalau dianalogikan tuh seperti timnas Indonesia yang mengundang banyak staf kepelatihannya gitu loh. Itu kan banyak dari Belanda kan. Nah ini nih mirip seperti itu, cuma staff-staffnya ini orang-orang Evangelion gitu. Iya, benar-benar. Halo Cinecrip, saya Raden Ruli, saya dari Divisi Waraisi yang sebelumnya memang pernah bekerja sama dengan Cinecrip di beberapa kolaborasi ya. Tapi saya sendiri ada di produksian audio drama milik Cinecrip. Mungkin ada yang belum tahu nih, namanya Nyai Putut, dicari aja ya di Cinecrip. Spasi Nyai Putut. Nah itu saya sebagai sound designernya di situ. Nyai Putut itu disutradarai sama Chandra Aditya, Mas Cancan. Jadi bisa disimak aja. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena kemarin baru aja ada film Gundam terbaru. Kalau di Jepang sih udah dari Januari ya bahkan ya. Cuma nyampe sini baru bulan Maret. Dan saya minta sama Mas Arya, Mas, udah ada yang bahas Gundam belum? Katanya belum ada, di Cinecrip belum ada yang bahas Gundam. Ya udah, akhirnya saya mengajak beberapa teman dari Cirebon Toys Community yang kompeten di bidangnya karena ya kita semua fans Gundam. Ada yang maniak banget, ada yang baru nonton filmnya, ada yang sultannya. Yang ikut-ikutan hype. Kita langsung aja ya, kita bakal bahas Gundam G-Quarks The Beginning. Nah, ini hype-nya kayaknya lumayan kenceng banget nih. Untuk dari fans Jepang dan global, mungkin emang sangat diantisipasi kali ya hype-nya, karena selain dari storyline yang terbilang unik ya, untuk desain-desain unitnya pun nggak kalah menarik. Hanya saja cuman mungkin pemilihan timelinenya aja yang mungkin kurang tepat ya. Karena kan dia katanya kan emang di timeline UC kan. Di timeline UC, dan banyak yang bilang ini itu kayak serial What If ya. Serial What If. Karena kayak Marvel ya. Iya, kayak Marvel benar. Dan kalau di Jepang sendiri lumayan ini ya. Dengar-dengar 2 minggu berturut-turut tuh jadi film terlaris ya. Dan figurnya bahkan udah susah. Iya. Nah, terus kemudian kita ke sinopsis ya. Jadi karakter utamanya perempuan, lagi-lagi ya. Ini berturut-turut nih. Kemarin ada Witch from Mercury, perempuan ya, Suleta. Sekarang di Gundam G-Quarks ini perempuan lagi, namanya Machu. Terus kemudian dia berjuang demi mencari rupiah. Bukan rupiah. Ada mata uangnya sendiri. Apa ya? Dan sampai akhirnya terjerumus ke sebuah organisasi, di mana organisasi ini ikut dalam clan battle. Pemenangnya nanti akan mendapatkan uang gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada juga beberapa yang udah nonton ya. Gundam itu seperti apa, khususnya di timeline utamanya Gundam, yaitu UC. Nah, kalau teman-teman nonton G-Quarks The Beginning ini, itu sebenarnya roller coaster, Om. Iya, banget. Jadi ketika disuguhkan UC banget di awal gitu, tiba-tiba pindah alam. Kalau saya bilang Gundam Isekai, Gundam gitu. Pas di pertengahan ya. Iya, itu hampir setengah itu tiba-tiba UC-nya tuh udah
lepas sih kalau buat saya. Yang nyisainnya tuh cuma satu, tampak Zaku doang. Itu doang sih sisa Yusi-nya buat saya. Dan lagi-lagi kalau bukan Gundam sih ini kayaknya keren ya. Nah, di sebelah saya ini ada kolektor RX782 yang koleksinya udah yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Nah, kalau ngomongin dari segi desainnya sendiri nih, Gundam G-Quarks ini seperti apa nih, Om Ai? Boleh nggak nih kalau saya sedikit, kenapa saya tiba-tiba ikut mau nonton film Oke. ini ya? Jadi hype-nya dulu nih. Oke, nah ini berarti dari POV orang yang baru banget. Banget. Saya memang koleksinya fokus di lini RX78 ya, atau biasa disebut dengan Mbah. Cuman filmnya nggak pernah sama sekali nonton. Dan baru kali ini saya nonton film Gundam. Dan memang katanya ini filmnya tentang si Mbah itu RX78. Wah, jadi kan masa saya koleksinya Mbah 78 tapi nggak pernah nonton filmnya gitu kan. Jadi kan penasaran, saya ikut kena FOMO lah berarti. Hype-nya gitu ya berarti ya. Pas saya nonton langsung berarti ke desain nih. Ada tulisan RX782. Tapi begitu lihat desainnya, ini bukan Mbah. Bentuknya aneh. Gitu kan. Mana ini topeng samurai ya? Topeng ala Jepang-Jepangan gitu kan, ya. Mana gitu. Kurus, nggak jelas bohongnya. Ya ampun, kayaknya gue udah kena tipu ini. Sama tuh, pakai hak ya? Oh iya, pakai hak lagi. Padahal enggak kan aslinya kalau yang selama ini yang saya koleksi saya nih. Atau mungkin jangan-jangan memang nanti untuk kedepannya saya harus punya yang baru. Jadi tambahan. Kalau seperti itu. dari Davi sendiri gimana? Menurut Davi desainnya seperti? Untuk desain sendiri ya, mengingat Gundam G-Cars ini juga didirektorin sama Hideaki Anno, mungkin ya perpaduan desain dari mesin dan organiknya sendiri pun juga masih oke. Hanya selama tadi dilihat pas habis pertengahan itu desainnya udah kayak terlalu organik ya buat seri Gundam, yang dimana emang biasanya Gundam ini kan desainnya mesin kan, kotak berbentuk begitu. Jadi kayak agak aneh, cuman ya masih oke sih. Sebenarnya nih kalau saya pikir ya, ini nih kalau dianalogikan tuh seperti timnas Indonesia yang mengundang banyak staf kepelatihannya gitu loh. Itu kan banyak dari Belanda kan. Nah, ini nih mirip seperti itu, cuma staff-staffnya ini orang-orang Evangelion gitu. Iya, benar sih. Ada beberapa adegan yang dia kurus kan, robotnya tuh. Jadi Evangelion gitu. Ini kan disutradarai sama sebenarnya bukan sutradaranya tuh Kazuya, anak didiknya Hideaki Anno. Dan mirip kayak Akira Toriyama sama Toyotaro gitu, bukan? Iya itu ya kurang gitu. lebih ya. Maksudnya tuh orang-orang Evangelion gitu, bahkan dari sampai desainer mekanya gitu. Nah, yang itu desainnya. Iya, jadi ini juga yang membuat hype gitu, karena ada beberapa orang yang menganggap Evangelion tuh sakral kan. Sepakat sih itu tadi, kental sekali nuansa Evangelion-nya ya, baik dari desain mekanya, malah ada satu adegan yang kalau mungkin Davi lihat ini mirip unicorn ya. Kalau saya bilang justru ini mirip Evangelion TV series episode keberapa belas yang Shinji-nya hilang. Oh gitu ya, pilotnya. Masuk ke 01. Nah, ini nih kayaknya pergeseran transisi dari boleh disebutin. Dari charge-nya tiba-tiba hilang gitu. Nah, saya sih merasa itu ya mirip-mirip kejadiannya Shinji di Eva 01 gitu Om. Dan sutradaranya ini itu yang menyutradarai Eva di episode 25, di mana ada pose ikonik Shinji yang di kursi gitu kan, yang udah beneran di press gitu, depresi banget gitu. Ini saya sempat baca di salah satu interviewnya, judul interviewnya kalau nggak salah Story About Communication. Jadi katanya film Evangelion itu sebenarnya adalah film tentang komunikasi tapi ke dalam. Inner gitu. Iya. Nah, apa? Dan kalau tadi saya lihat ya, ada satu scene yang sebenarnya agak kesana gitu, agak komunikasi ke dalam. Itu ketika si
siapa Karyabur siapa? Iya Karyabur. Karyabur itu ngomong ke Char katanya gini. Kemudian kalau kita sudah menang perang, lalu apa? Ya. Bener sih, benar Itu benar-benar deep itu. Deep banget. Ya itu makanya ya itulah Eva itu sakral kan. Ini itu The Beginning ini sakral juga gitu kesannya tuh sakral banget. Bahkan kalau dari saya pribadi bukan menghilangkan Gundamnya gitu. Dari tadi sepanjang nonton itu saya pribadi berpendapat ini tuh sebaiknya jangan Gundam atau jangan cari UC lah. Nah, jadi bikin sendiri sih aja. Nah, ini saya yang tadinya udah berharap lihat RX78 beraksi gitu kan, ini bukan RX, bukan ini. Itu saya pernah ngomong di tempat lain, di media lain. Saya udah bilang, ini kayaknya Amuro nggak mau ketemu sama pilotnya. Jika gitu. Beneran kan? Amuronya nggak nongol. Nggak ada. Film itu nggak ada sih. Amuro. Oh, Bapaknya doang yang nongol ya. Spoilernya, berarti Amuronya nggak ada. Tapi nggak tahu nanti di seriesnya seperti apa. Yang jelas ini jadi pertaruhan kan sebenarnya. Apalagi dilihat The Beginning Ging ya. Begini. Ini begini. Oke, kita ngomongin impresi ya ketika nonton seperti apa. Kayaknya 20 menit awal ya, 20 menit awal tuh happy banget karena nggak nyangka bakal begitu gitu ya. Ada icon seorang Charles Aznavour gitu yang muncul dengan grafik yang lebih jernih gitu ya. Betul. Kangen banget kan? Grafik yang lebih smooth, terus kemudian sound design yang bener-bener betul di remake lagi. Kalau saya dengar itu tadi di remake lagi, bukan dari sound design yang awal-awal tahun 80-an itu, di remake lagi 78 ya. 78. Dari scoringnya, terus kemudian bahkan efek beam saber, efek perpaduan sempurna. Dan bahkan dari awal tulisan Jikwax itu muncul, cing, aduh, Soundnya tuh 78 banget. Soundnya tuh 78 banget. Selanjutnya emang agak ini ya, agak lumayan dragging ya, karena jauh sekali. Maksud saya tuh gini, ketika dulu unsur politik dan strategi perangnya tuh bener-bener munculkan gitu ya, ditonjolin, terus tiba-tiba ke ranah bocil-bocil ini gitu. Jadi bocil kurir agak jomplang, tapi ya fun sih kalau buat saya. Masih fun lah. Ngasih lihat gimana caranya Zion ini menang perang. Yang sedangkan di kalau original sendiri kan emang kayak federasi kan yang menang. Dan iya waktu si Char itu dia udah habis ngambil Gundam, itu bener-bener upgrade-nya tuh bener-bener cepet banget. Upgrade teknologinya itu bener-bener cepet, seolah kayak kita ini udah ngelewatin 2-3 timeline ya. Udah kayak hampir masuk Zeta lebih tepatnya. Karena kayak sistem Psychomu kayak gitu, itu udah canggih banget di kalau buat One Year War ya. Bener-bener makanya sampai di pertengahan itu sebelum yang scene Charnya hilang, itu bener-bener kayak wah banget di situ. Pindah dunianya tuh berasa banget, bahkan saya tadi lupa partner si Charles itu siapa ya namanya ya, yang rambutnya yang direkrut. Oh sih itu Kalyabur. Nah, itu kan begitu si pindah isekai itu, pindah alam, si desain dianya pun dirubah jadi ngikut. Nah, itu kan waduh, ini nih bukan karena kita wibu tua, bukan. Cuma maksudnya ekspektasinya udah ke arah sana gitu. Tapi balik lagi, kalau ditanya fun nggak? Fun banget sih. Di awal tuh emang shot for shot banget gitu. Semua tuh diduplikasi hanya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ini what if kalau Charles yang memenangkan One Year War itu. Kalau Char yang punya Gundam. Iya, Char yang punya Gundam. Tadi tuh jujur kayak nonton 2 anime yang berbeda. Itu sih. Lewati SK itu ya. Iya. Ada terus sorry ya.
Saya tuh tadi pengen ketawa sebenarnya. Aneh banget ngelihat Charles dengan segala karismanya tiba-tiba masuk isekai. Anjir, itu saya ketawa ya asli. Tapi ya masa saya ketawain Charles ya, nggak sopan saya nanti saya disiksa Jalin Man kan sama pilot Sazabi, saya disiksa. Cuman yang sangat disayangkan ini apa ya, mereka tuh saat promosi trailer bukan tidak menutup ya, lebih tepatnya kayak langsung ngasih semua plot atau scene pentingnya gitu loh. Oh iya. Iya kan. Waktu trailer itu mereka langsung ngasih lihat kayak, nih kita kasih apa di film ini bakal ngasih lihat kalau ini tuh dari One Year War. Nah itu sebenarnya yang salah. Harusnya dari One Year War itu mereka tidak usah dikasih tahu ya, supaya istilah kayak orang tuh kayak berpikir kayak ini di series di timeline UC, tapi timeline UC yang mana nih? Kan orang berpikir seperti itu. Ketika si G-Quarks tuh meluncur gitu dari White Base, das gitu, ada beberapa scene CGI terus kemudian berubah lagi jadi 2D tuh kayak kurang smooth ya. Kurang smooth. Akan seperti apa nanti seriesnya? Mau dibawa kemana nih? Apakah saya yang paling saya nggak mau ini mau dibikin kayak Build Fighter gitu, pertarungan antar bocil-bocil yang punya mobile suit gitu kan. Kayak nyebelin banget kalau cuma sebatas itu gitu. Karena balik lagi ya, kalau dianalogikan ini kita udah bawa beberapa staff khusus gitu. Staff khusus yang punya modal terbaik di eranya untuk urusan plot atau alur cerita gitu. Kan Eva kan terbaik banget gitu, sampai si sutradaranya bilang dulu waktu setelah bikin The End of Evangelion sempat ditanya kan, apa yang membuat kamu bangga sudah menyutradarai Evangelion? Yang buat saya bangga adalah ketika saya masuk ke bar, ada bapak-bapak yang ngomongin Evangelion seserius itu gitu. Dia ada di bapaknya gitu. Dia menurut dia itu barometer keberhasilan dia gitu. Nah, ketika si G-Quarks ini sudah didatangkan beberapa staff dari Evangelion gitu ya, akan seperti apa gitu? Kalau prediksi saya ada beberapa. Yang pertama adalah itu tadi ya, mencoba menggabungkan sesuatu yang dark dengan yang fun. Walaupun terkesan maksa. Dari sisi mana saya lihat itu? Dari sisi Clan Battle itu kan di filmnya ini, di G-Quarks ini digambarkan sesuatu kegiatan ilegal kan. Nah, tapi dikemas dalam warna yang ceria gitu ya. Desain-desain karakter yang cewek-cewek centil-centil gitu kan. Nah, agak terlalu, bahkan ada adegan yang kayak perubahan ke Sailor Moon ya. Badannya tuh jadi bersinar-sinar. Kira-kira gitu. Nah, jadi arahnya kayak yang sebelumnya, Witch from Mercury. Jadi kayak dari battle antar individu. Kalau ini kan 2 lawan 2 ya, gitu. Yang berujung dengan menyelamatkan dunia. Itu yang keduanya. Cuman menurut saya yang agak pasti adalah apapun nanti balutan ceritanya, akan ada satu titik di mana cerita tuh nanti berfokus ke Charles-nya kemana. Itu ya kalau menurut saya, apakah itu tadi ya mengadopsi Evangelion, si Charles yang masuk ke Gundamnya ketika pindah isekai itu, atau ke si pilot, bukan Shinji siapa, Soji siapa itu, si pilot yang cowok ya, yang akhirnya ini mengaitkan Charles ini muncul di mana dan di bagian mana di Gundam series pertama itu. Harus ada ke situnya menurut saya. Ya, jadi jangan benar-benar lepas. Ya udahlah bodo amat gitu aja, yang penting seru, nggak bisa gitu menurut saya. Kalau memang mau UC dan ngambilnya dari situ, ya kira-kira semuanya di adegan episode 32 Gundam Mbah gitu ya. Di pas bagian ininya nih, nah itu baru menurut saya agak mengobati Om Ai lah. Gitu.
Ya awalnya saya ekspektasinya lagi-lagi seperti yang di awal selalu bilang, saya ekspektasinya mau lihat Mbah. Mbah yang benar-benar ada figurnya gitu kan. Tapi ternyata beda. Jadi agak sedikit turun ya ininya. Jadi artinya jangan Jangan berekspektasi tinggi ya. bahwasanya model Gundamnya Gundam yang jadul. Jadi mungkin ya udah nikmatin aja, pokoknya datang nonton, lu nonton film aja udah selesai gitu kan. Ini iya, buang dulu Gundamannya. Gitu. Jadi biar bisa menikmati secara utuh gitu kan. Sebenarnya Gundam G-Quake ini begini gitu ya, bisa jadi memang betul seperti teman-teman bilang, bisa jadi untuk film pertama, ini bisa untuk buat yang baru banget nonton, ini masih bisa diterima lah dibandingkan kalau katanya film-film awal-awal Gundam dulu tuh terlalu dark, terlalu banyak politik, unsur politiknya, terlalu banyak dramanya, sehingga saya pribadi saya pernah nyobain nonton yang film jadulnya ya, itu ngantuk. Saya tidur, tapi jujur yang ini nggak bikin saya ngantuk gitu kan, dari awal sampai akhir saya melek terus walaupun agak sedikit kecewa, emosi. Nggak sesuai ekspektasi saya. Jadi intinya kuncinya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ya fun experience lah nontonnya, kayak 2 timeline jadi 1 gitu kan, buat 80 menit. 8 ya. 8 sih. 8/10. 8/10. 7 ya. Itu udah tinggi banget kalau saya ngasih 7. Kalau saya 8 shot for shot 20 menit awal per 10. Lagi-lagi ya 20 menit awalnya tuh emang the best ya. 9,5 20 menit awal, 8 the rest of the movie. Oke teman-teman, jadi silakan kalau misalkan di daerah teman-teman masih ada filmnya, silakan ditonton. Terus kemudian kalau misalkan memang punya pendapat, silakan ditulis, kalian kasih skornya di scorefilm.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita di Cirebon Toys Community. Kita banyak podcast di sana dan udah juga ngebahas. Tapi sebelum nonton filmnya ya, kita udah ngebahas G-Quake. Kita adu debat di sana. Langsung di subscribe aja. Terima kasih buat Cinecrip udah menyediakan waktu buat kita, Mas Arya dan tim. Terima kasih. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.